Siapa di mana Bapak? Abu Marsal di Jambi. Silakan Abu Marsyal di Jambi pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya dua hal, Ustaz. Pertama, apakah hukumnya kalau kita minta merpiah diri kita sendiri pada orang yang alim, Ustaz? Yang kedua, dan hukumnya meminta meruqyah saudara kita yang mungkin kerasukan pada orang yang ahli ruqyah itu. Apakah hukumnya berbeda atau bisa sama? Kemudian Ustadz, apabila kita sholat, misalnya anak bisa sholat di rumah, sholat tarawih, itu biasa sholat di rumah. Karena di dekat rumah ini azan dengan qomat itu cepat, maka itu biasa sholat sunnah itu 4 rakaat sebelum zuhur itu langsung 4 rakaat. Terkadang pasaran kedua kadang berhenti, tapi pas ingat langsung tegak lagi. Apakah ini kita nanti salam, apakah sahwi juga atau gimana Ustaz? Kita kadang ingat bahwa ini baru 2 rakaat, niatnya 4 rakaat langsung sunnah 4 rakaat langsung tegak. Jadi kadang-kadang lupa berhenti, tapi ingat kemudian langsung diri. Apakah ini kita di rakaat terakhir nanti itu juga harus sahwi atau gimana Ustaz? Atau misalnya gitu juga, kadang-kadang salat wajib juga gitu, kadang lupa, tapi pas teringat langsung berdiri, tapi belum ada gerakan lain, langsung misalnya lupa rakaat sholat gitu, langsung kembali ke yang teringat tadi. Apakah kita juga harus sujud sahwi atau gimana Ustaz? Syukron atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah ketika kita meminta ruqyah kepada orang lain, bagaimana keadaan dan statusnya? Rasulullah SAW menyebutkan ada di antara 70.000 golongan yang mereka masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Dalam riwayat yang lain, 70.000 ini dikalikan lagi 1.000. Setiap 70.000 dikalikan lagi 70.000 orang. Sehingga kesempatan kita untuk bisa memasuki atau mendapatkan mereka yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab sangatlah banyak, dan semoga kita termasuk di antaranya. Namun ada syarat yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara salah satu syarat poin penting yang harus kita ketahui, hadis Nabi, humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak meminta diruqyah untuk dirinya. Misalnya ketika mereka merasa perlu dirinya diruqyah, maka mereka tidak meminta kepada ahli ruqyah, tolong ruqyah diriku. Kenapa? Karena itu termasuk ke dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak meminta ruqyah untuk dirinya. Kalau seandainya orang yang meminta ruqyah untuk dirinya, berarti mereka menghilangkan salah satu syarat agar mereka bisa masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Apakah hukumnya sama ketika kita meminta ruqyahkan untuk saudara kita? Tentunya tidak sama. Apabila kita melihat ada saudara kita yang mungkin perlu untuk diruqyah karena alasan apa saja, bukan dia yang meminta, namun kita sebagai seorang teman yang berinisiatif untuk mencarikan ruqyah, maka itu tidak termasuk. Dan itulah yang sebenarnya harus kita lakukan. Antara teman, keluarga, siapapun, kalau seandainya ada orang yang butuh untuk diruqyah, jangan sampai dia meminta untuk diruqyah. Namun kita yang berinisiatif, kita yang harus mengambil cara dan mengambil langkah, bagaimana kita langsung mendatangkan ahli ruqyah, kemudian kita meruqyah mereka dengan ahli ruqyah tersebut. Maka itu yang harus kita lakukan. Kemudian untuk poin yang kedua, ketika misalnya kita mengetahui di daerah atau di tempat kita melakukan sholat, antara iqamah dengan azan tidak terlalu lama, maka tentunya lebih bagus bagi kita untuk mengerjakan sholat sunat di masjid supaya kita tidak ketinggalan untuk melaksanakan sholat fardu bersama kaum muslimin. Karena bagaimanapun, memang hukum asal sholat sunnah itu bagus dilakukan di rumah, namun juga harus kita ketahui, apabila terdapat, misalnya kalau seandainya karena kita melakukan sholat sunnah di rumah, ketinggalan takbiratul ihram bersama kaum muslimin, maka lebih kita dahulukan yang wajib. Karena yang wajib ini tidak bisa disandarkan, atau yang wajib ini tidak bisa dibandingkan dengan yang sunnah. Yang wajib tetaplah yang wajib, dan itu yang diutamakan. Nah, sedangkan masalah sholat sunat terutama sebelum zuhur, kita harus mengetahui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul laili masna masna, sholat malam itu dua-dua.
di dalam riwayat yang lain, wa salatun nahari masna masna. Begitu juga salat siang hari, yaitu 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi ketika kita melakukan salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur, harus 2-2. Dan itu adalah sesuai dengan hadis Nabi SAW. Jangan kita lakukan 4 rakaat 1 salam. Namun kita kembalikan kepada hukum asal, salatun nahari masna masna. Salat siang itu adalah 2 rakaat. 2 rakaat, berarti 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Jadi jangan kita sambung. Sehingga kita tidak perlu membahas kalau seandainya kita sambung, kita misalnya lupa ini dan itu. Kenapa? Karena memang kita harus kembalikan kepada hukum asalnya. 2-2. Yaitu 2-2. Memang ada pengecualian. Sebahagian para ulama menyebutkan yaitu untuk salat Jumat. Namun bagaimanapun kita kembalikan kepada hukum asal, yaitu hukum salat sunat setelah hukum Jumat, setelah salat Jumat. Namun kita kembalikan kepada hukum asal, salatun nahari masna masna. Salat siang itu 2-2. Jadi jangan kita lakukan 4 rakaat sekaligus. Tidak boleh demikian. Apalagi kalau seandainya kita membatasi dengan tahiyat pertama, kemudian kita langsung sambung, seolah-olah itu sama dengan salat zuhur dan yang semisalnya. Padahal salat sunat itu tidak boleh sama dengan salat wajib. Kemudian kalau seandainya itu terjadi di dalam salat wajib, karena memang boleh dan memang seperti itulah salat wajib. Seperti misalnya kita melupakan gerakan, seperti kita hendak rakaat ketiga, yang mana seharusnya kita tasyahud awal, kemudian kita berdiri, hendak berdiri. Nah, sebelum kita sempurna berdiri, kita ingat ternyata kita belum tasyahud awal. Boleh kita kembali untuk duduk tasyahud awal. Namun kalau seandainya kita sudah sempurna berdiri, maka lanjutkan. Dalam keadaan, 2 keadaan ini, baik ketika kembali ke tempat posisi awal, ataupun kita meninggalkan yang wajib dan yang sunat, yang tadi telah kita contohkan, maka dalam kedua hal ini harus dilakukan sujud sahwi. Dalam keadaan ini harus dilakukan sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu dilakukan karena apabila kita melakukan penambahan di dalam sholat. Apabila kita melakukan kekurangan di dalam sholat, atau kita ragu di dalam sholat itu sendiri. Barakallahu fiik.